cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Coba ngerti jadi rondo di raut wayo karo kiye Lili umpah. Tapi bagi kalian yang suka sepeda, tetap pesen Gus Miftah, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Ya. Ada yang tanya begini, Gus Miftah kalau pengajian guyu-guyu seneng happy kenapa? Karena saya pengen hiburan, seneng itu harga mewah bagi kita. Kowe iki ning omah wis mumet ndase, apa meneh musim corona ngene, ha? Ning omah wis ra duwe beras, bapakku karo bojone, tagihan akeh, pengajian kok digawe mumet ndase. Maka Bapak Ibu pengajian yang tidak punya beras, di rumah nggak punya uang, banyak tagihan, silahkan datang ke pondoknya Gus Miftah. Ngapain? Ayo tangis bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hamdan wa syukran lillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, yang sama-sama kita hormati Abah Sanusi. Saya baru ini ketemu dengan beliau. Saya yakin beliau ini walaupun usianya kolonial tapi seleranya milenial. Dan yang jelas dari sekian banyak orang ini baru beliau yang sudah meninggalkan dunia hitam. Artinya apa? Rambutnya putih semua. Saudara-saudaraku, Arema Perangalam yang sama-sama tim sepak bolanya nggak jelas kayak tim saya di Sleman. Saya hari ini melihat karakter orang di Indonesia itu seperti wasit sepak bola. Kalian tahu wasit sepak bola itu? Wasit sepak bola itu profesi yang paling gak asik. Kenapa? Karena pekerjaannya lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Betul? Dan ada lagi di Indonesia profesi yang tidak asik selain wasit sepak bola. Halo Di. Lu belakon, tapi lucu. Lu gede belakonnya timbang basi. Tapi ada lagi satu profesi yang lebih menjengkelkan daripada wasit sepak bola. Kalau wasit sepak bola itu lari ke sana kemari mencari kesalahan orang. Apa yang lebih menjengkelkan? Wasit tinju. Wasit tinju itu betul-betul kurang ajar. Kenapa? Ada orang rangkulan, dipisah, ada orang antem-anteman bijarke, goblok. Ya dong. Makanya saya paling senang itu profesi seperti yang dulu pernah saya geluti. Profesi abang beca. Abang beca itu orang yang paling sabar sedunia. Buktinya apa? Nunggu penumpang orang teko, beca itu Pak Idewi. Bahkan saya pernah naik beca, saya dulu 5 bulan naik beca, beca saya ditabrak mobil, biar remuk, saya nggak marah, cuma nyanyi lagu India, matane, matane, matane. Kenapa ini saya sampaikan? Lari ke sana kemari, mencari kesalahan orang, kemudian orang akur malah dipisah, orang teman-teman dibiarkan. Inilah yang terjadi di Indonesia hari ini. Anaknya sobat ya. Anak itu karakter orang tuanya. Kalau anak pas ngaji bengok-bengok, ini bisa jadi biar bapak ibunya pas gawe yang bengok-bengok. Tarik sis.
bagaimana kemudian bangsa ini supaya menjadi bangsa yang besar. Saya teringat dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa itu pernah dilanda kekeringan panjang, kemarau panjang, bahkan terancam dengan kematian karena kelaparan. Akhirnya Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau kalian banyak pilihan, mana yang harus saya nikahi bukan istisqa tapi istikharah. Tapi yang jomblo-jomblo ini kalian gak usah istikharah. Kenapa? Karena memang gak ada yang dipilih. Santai aja bro. Saya tadi bilang, kalau kamu menikah kurus sama gemuk, kamu pilih mana? Menikahlah dengan yang gemuk, jangan menikah dengan yang kurus. Kenapa? Karena cewek kurus itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Semok matamu sih. Makanya mbak-mbaknya yang gemuk santai saja. Kalau kamu dibilang dasar gemuk, kamu jawab, ora masalah, aku lemu mergo mangan sego. Daripada kowe kuru gaweane makan konco. Karena ini saya harus menyelesaikan bahasa milenial, Pak. Kalau Pak Didi ini pusat ke atas kolonial, pusat ke bawah milenial. Akhirnya diajak sholat istisqa. Sholat pertama belum turun hujan, sholat kedua tidak turun hujan, sholat ketiga tidak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa ini matur sama Gusti Allah, Gusti, saya sudah sholat istisqa, kenapa engkau belum menurunkan air hujan? Dijawab oleh Allah, wahai Musa, aku tidak mungkin menurunkan air hujan kepada kalian. Kenapa? Karena ada umatmu yang tidak akur, ada di antara umatmu yang tidak rukun, yang bermusuhan, saling membenci antara satu dan yang lainnya. Selama itu dilakukan, tidak akan pernah aku turunkan air hujan. Lah Nabi Musa ini takon, Gusti, sinten umat kula sing ora gelem akur, maka ndake kula. Akhirnya Allah jawab, aku yo ora bakal ngomong, mosok Gusti Allah kok ngrasani. Padake wong panjen mos. Ya om itu biasa, ngomong itu biasa. Ya karena memang takdir perempuan itu diciptakan lebih banyak ngomong dibandingkan laki-laki. Makanya kalau anda punya istri cerewet, itu sebenarnya bukan cerewet, menghentikannya rodok kathah gitu aja. Dan yang jelas bahasa Nusi, perempuan itu karakternya satu. Perempuan itu kalau disakiti tidak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat, itu perempuan. Bojone papa, masa ya, jadi kan bojone papa Pak. Subhanallah, wong tua ngacengan. Aku pikir itu ilmu deh aku. Aku ini luar biasa, papat bojone. Mungkin kalau dijazahi kayak gitu. Tapi insya Allah saya termasuk suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di depan kamera ya. Yang jelas kayak Pak Kiai Kholi ini punya prinsip, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegesnya apa? Diwaca angel dibuat dosa. Makanya sing diwaca Quran sing anyar, sing Quran suwek disimpen baik. Karena pada dasarnya laki-laki itu seperti soda. Kenapa laki-laki seperti soda? Iya, laki itu seperti soda. Kenapa? Karena kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya namanya soda gembira. Kan ngaji milenial malam hari tagline-nya satu, salam satu jiwa, los rarewel.
kamu harus akur. Akhirnya umatnya dikumpulkan oleh Nabi Musa. Kemudian dia berkata kepada umatnya, wahai umatku, kalau kalian pengen mendapatkan air hujan dari Allah, silakan menjadi hamba yang akur, rukun. Dan begitu mereka rukun, Allah langsung menurunkan air hujannya. Udah. Rasa progosa toh, Mbak. Tapi kan juga duit bono kaju. Sallu ala Nabi Muhammad. Disinilah saya teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Jadi syaratnya surga itu harus punya iman. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Dan Anda tidak bisa dikatakan beriman kalau tidak mempunyai rasa kasih, cinta dan kasih sayang. Makanya malam hari ini saya niati betul-betul datang ke Malang. Apa? Beli bawang kleru merica. Beli bawang kleru merica. Aku datang ke Malang dengan membawa cinta. Makanya kenapa saya ngomong cinta? Karena kalau ngomong cinta pasti harus bawa hati. Ibu-ibu tahu, mbak-mbak tahu, hati itu fungsinya ada dua. Yang pertama, fungsi hati adalah menyimpan air mineral di dalam tubuh. Yang kedua, fungsinya apa? Menyimpan cintaku padamu. Saya selalu mengatakan apa? Cinta yang berawal dari air mata akan berakhir. Cinta yang berawal dari mata akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta kita malam hari ini berawal dari hati, sampai akhir tidak akan pernah mati. Ngomong Pak Didi, itulah awakmu ngomong karo rakyat Mune Malang, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajal loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, katanya ada Pak Ahmad Basarah, nggak ada? Oh, masih ada tamu. Oh, cowok ada tamu. Tamu kan biasanya menstruasi. Saking menariknya pengajian malam hari ini, subhanallah, kiai ini lagi beda-beda. Maksudnya kiai milenial subuhane di kok iso panggung kaya gancuk. Lah kiai ini via valen kowe dane mung kaya ngene. Memang sih air putih ini menggambarkan bahasa Nusi. Kenapa saya katakan air mineral ini menggambarkan bahasa Nusi? Air putih itu sederhana sih, tapi penting. Iya. Tambahin. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, ngaji yo kopi yo apa ngono. Terus adem banyu putih. Uyah uyuh tok. Ini tadi tempatnya di mana? Di Bebek Songkem. Cangkeme sapa? Oh, bebek cangkem nggih. Kalian tahu bebek itu enaknya di mana? Di huruf B. Karena kalau nggak ada B-nya nggak enak. Tapi lebih enak kalau huruf B-nya diganti. Orang bilang bebek itu penyebab kolesterol, salah. Ternyata bebek itu menurunkan kolesterol. Maksudnya apa? Menurunkan dari perut ke kaki. Jadi kolesterolnya tinggi nih Pak. Nanti aja Bu, kalau kolesterol gampang.
Kalau asam urat, nah kayak ibu-ibu yang kakinya dipajang ke depan, itu kalau sopan banget. Ngaji ngarep duit tungkai selonjor ke orang mangsani tungkakmu meletek-meletek. Kamu asam urat ya? Yang asam urat tak kasih obat. Nanti Anda pulang cari gula batu. Caranya gimana? Gulanya dikasihkan asamnya, waktu ini nuntuki urate. Rondo. Beneran gak iya? Atau kulon ini karena yang rondo ini awas biang. Janda itu semakin banyak di Indonesia gara-gara iklan di TV. Janda semakin di depan. Jadi bener rondo. Gitu. Rondo ini lagu cangkemnya ngebas. Tapi kalau kalian nikah dengan janda, percaya diri saja. Kalau kalian nikah dengan janda, bersyukurlah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Dari ini gadis, bodoh malam pertama kayak malam terusan. Dol matamu kok dolnya paling. Lagi yang paling apa lah? Rondo kayak ngopol apa? Rondo niku lagu ini kelayung-layung gitu. Lah bocah-bocah band niku mesti apa itu? Ono tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung nangis saben bengi turu dhewe rono sing ngancani ditumpaki lah sing numpaki sapa ya iya di ada sing mesti. Oh, kowe ya lucu. Ono ning ngarep kene kok delok YouTube goblok. Sorry ya, kamu janda kan, sorry. Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa berdekatan tapi gak pernah jadian. Sorry ya. Janda sorry ya. Aku sama kamu itu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir via Maren. Oh beda kepercayaan. Ya kamu yakin mau, aku yakin gak mau gitu. Saudara Nabi Muhammad. Yang paling mahal dari bangsa Indonesia hari ini adalah kerukunan. Maka coba Anda lihat. Begitu mahalnya rukun nih. Satu, beda agama menjadi penyebab tidak rukun. Kita lihat dulu, kita identifikasi apa penyebab orang itu tidak rukun. Kita lihat beda kepentingan. Satu, soal agama menjadi isu yang dari dulu tidak pernah selesai. Maka saya itu paling anti mengomentari agama lain. Bagi saya apa? Agama itu untuk diamalkan, tidak untuk diperdebatkan. Makanya kalau konsep Islam jelas lakum dinukum. Kalau kamu berdebat dengan agama non-Islam, selamanya nggak akan ketemu. Karena bagi orang Hindu, agama yang paling benar adalah Hindu. Bagi orang Katolik, agama yang paling benar adalah Katolik. Demikian juga bagi kita orang Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka agama itu tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Pertama kali saya kenal dengan Deddy Corbuzier tahun 2018. Gara-gara saya diundang di acaranya dia, kopi susu. Apa? Layuk hitam, layuk hitam itu layuk kopi susu toh. Kopi hitam, susu putih. Popo, kopi susu. Kayak kopi dan apa bah? Paling butuh. Kowe nganggo masker mergo wedi corona apa cangkemmu merongos?
setengah tua meh muda. Ini apa, teh poci ya? Sama teh rempah. Kalau saya biasanya kalau kopi pahit, tapi ya teh apa lah bah, maklum. Ya sekali-kali untuk kudu ngeteh, men awakmu ngerti, urip kira nganggo pahit tapi yang nganggo kecut barang, nganggo sepet barang. Tapi kalau saya hari ini minum es teh manis, gak pernah gulanya saya aduk. Ya, karena saya pengen kenapa nggak mau saya aduk? Karena saya sudah bosen dengan janji yang manis yang hanya di depan. Iya, rumah dia, rumah. Tapi minuman yang paling saya hindari adalah kopi susu. Karena kopi susu itu membingungkan, Mbak. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Makanya kalau saya dikasih kopi susu biasanya tak kali. Kopi ini tak kopi, susu ini tak sekali. Kopi susu, kopi susu. Tapi iklan kopi ngapusi loh, Pak. Kopi susu, dibuka kopi ini rono susu nih. Ya, kopi itu luar, dibuka kopi ini rono luar. Iklan itu sih jujur ngomong siji. Iklan sarung gajah duduk. Ya, dibuka sarungnya, ono belalene lah. Angel. Masa orang dode takon, belalene pundi lek. Oke, ya rondo kan? Oh, alah. Anaknya situ. Ya. Wahai para janda, yakinlah bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Sama ngerti beda di rondo di raudi wayo karo kiye Khalili umpah. Iki rondo arep kabeh iki lho ya. Serapopo. Kula ngomong masalah rondo wong seksi lah yo gawean. Sampai aku dilokke karo Ustaz Mahir Gus Miftah pecinta londe. Ya Allah. Ya saya pecinta londe. Karena kalau saya nggak mencintai mereka, nggak mungkin saya ngaji dengan mereka, betul? Oh no, berusaha wah. Kenapa kalau saya ngaji pakai kacamata? Supaya kalau ngelirik janda tidak kelihatan. Yo jelas, terus kita ngaji nganggo kacamata. Ngopo yo nganggo kaca lemari abot? Kok saya mata kan yo kaca lemari lah yo ora kuat. Ngono rondone buka kacamatane. Aku buka pingsan kowe yo. Jadi aku pikir rondo nak turun bayang ke aku. Sampai wae dor. Lah, persoalan agama paman. Dulu Mas Deddy Corbuzier itu undang saya gara-gara seperti kalian tahu, gara-gara sholawatan saya di kafe itu viral. Selesai syuting saya ditanya sama dia, Bro, menurut ente benar nggak pernyataan yang mengatakan semua agama itu benar? Saya bilang ini benar, tapi masih koma, belum titik. Yang tepat apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya. Nanti Pak Didi tiap hari ganti agama. Ngapa? Semua agama benar kok. Senin Didi Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kemis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Didi Ganduli Mbak Dharma. Senin Gondal Gandul. Maka semua agama itu benar. Lah ini kawan-kawan kayak pemuda Pancasila harus paham. Apalagi kalian menyatakan sebagai pemuda Pancasila, tentunya harus paham dengan ideologi Pancasila. Makanya saya hari ini menolak keras bagi siapapun, ormas apapun yang membuat ideologi ormasnya di luar ormas, di luar ideologi Pancasila. Orang bilang kalau Pancasila yang minggato, meramelu berjuang, meramelu ngaruh-ngaruh kemerdekaan, kok mengatakan Pancasila tidak cocok. Walah, kayak saya
saya kemarin di jalan, Pancasila tidak cocok, harus diganti dengan sistem khilafah. Takbir, Allahu Akbar. Langsung mobil tak buka, tak jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sopirku jawab, Robbana walakal hamd. Malah kayak wong sholat. Jadi di dalam Pancasila ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Islam 87,5% dari jumlah 270 juta jiwa. Dan dari 87% ini Nahdlatul Ulama mempunyai warga 49,5%, Muhammadiyah 4,9%. Jadi Muhammadiyah itu jumlah warganya hanya 10% dari Nahdlatul Ulama. Tapi hebatnya Muhammadiyah kuwi nyuwun sewu lakon bisnis golek duit luwih ampuh wong Muhammadiyah tinimbang wong NU. Soalnya apa? Saya itu kadang-kadang matur, kiai-kiai NU ki repot. Itulah bedanya pengacara dengan kiai NU. Kalau pengacara itu biasanya masalah jadi duit. Lah kiai NU itu biasanya kiai duit jadi masalah. Nah, makanya repotnya di situ. Pada jumlah kita 49,5%. Saya itu apa dengan NU dan Muhammadiyah? Karena dulu saya zaman kuliah sudah praktek toleransi. Orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4,5 tahun, dan ternyata nggak ada masalah. Waktu itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun 4,5 tahun. Tapi gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus Pak. Berat badan saya hanya 45 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Mergo Muhammadiyah belas ratau ono selamatan. Beserama mangan-mangan belas. Begitu saya pindah ke masjidnya orang NU Pak, berat badan saya langsung naik 100 kilo Pak. Kenapa saya jadi orang NU gemuk? Soalnya wong NU titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selamatan mangan, maulutan mangan, rejepan mangan, istighosahan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, delala sing loro mati mangan meneh 7 dino. Nanti kiai koni rumahnya kaya takir tak kan. Kayak momongan mangan NU dilawan. Subhanallah. Lah itu ya, semua agamanya ini punya hak yang sama. Islam sama. Lah ketika ngomong Indonesia, saya ibaratkan begini, sing tak ngomong iki ben paham. Tolong lihat jari saya, jangan lihat kaki saya ya. Pamer matamu Pak. Cuma gue isin lah. Kalau muka-muka ketinggalan, tak meneh. Amplopnya murah dinyang, kelangan apa ya? Mana gue coba? Tak pikir kopi. Oi, kopi bro. Tapi kan cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Salah terus. Gawe kopi ana gulane pahit. Sing disalahke sapa lho? Gula. Oh iya tau gawe kopi ana gulane. Salah. Gawe kopi kemanisan. Sing disalahke sapa? Gula. Goblok, gawe kopi kakean gula. Dadi wong lanang ning matane wong wedok iki belas apa bebre tak kare. Wis kaya gula ki, Pak. Tapi ingat, jadi bupati itu juga seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Lah. Bila jadi bupati iki lah bener, lah salah siap-siap dicaci maki, ya dah. Lah berprestasi jangan minta dipuji. Rungokno. Lah muga-muga dadi orang itu korupsi. Amin. Sunnah korupsi berjamaah dari DPR Malang. Ya. Oh, aku langsung ngelus dodone bojoku. Ya. Lah yang apa bojo-bojoku dicir, andane pengen sih. Aku ya mungkin ngelus dodone rondo.
Wonten aku mati dhisik. Kan susunya kadaluarsa. Karena aku mati keracunan. Kayak cangkeme nyedot alam-alam ya apa? Rondo sering galau, bengi-bengi. Aku mundur alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas WA-mu sepi. Ora pake holili beda. Aku mundur alon mergo kowe ra gelem kelon. Milenial beda. Aku mundur alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Aku mundur alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa ngono bae. Ben rame selawatan di sini. Nah, tak terangge ke rumah Indonesia supaya rukun di dalamnya. Ayo. Nyanyi Ditinggal Rabi versi Gus Miftah. Lara iso dibalik kowe ngaji aku ngendang ya. Gendangnya tulis kebukan apa penak entek dite. Oke, ini jenisnya kelompok apa lagi? Ki Ageng Wali, ya. Makanya aku ngaji kalau orang jenisnya Yuli. Kenapa dia dinamakan Yuli? Mbok Neyu bapaknya Li. Yuli lah. Mbok Neyu bapaknya Li. Makanya namanya Yuli. Kan saya itu orang Indonesia ini senengannya nama singkatan. Jenengmu Didi sama bro. Didi Gatot Subroto GWS DGS kopi ini teko aku melu awakmu karena aku dulu penyanyi. Monggo muncul Pak Kiai Khalil. Orang dari jelek kopi melu gue cantik sandet meteng ya selawatan yuk. Hatiku
pengajian kayak gini ya orang lagi pasangin. Sumo guys, sumo. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong niku mikir metode dakwah Ibu lagi mumet kasih. Milo supaya rahmat sama pikir. Nah, saya diserang habis-habisan karena katanya saya pecinta lonte, saya begini. Padahal saya ngaji di depan lokalisasi, saya belum pernah memanggil mereka dengan nama lonte. Kan nggak mungkin aku pengajian para lonte rahimahumullah. Saya bilang mbak warga Sarkem karena kebetulan mereka tinggalnya di pasar Kembang. Mereka pekerjaannya apa? Dodol proto. Proto itu apa? Pakan, mana iso kok Kiai Khalili. Ya kita doakan Kiai Khalili panjang umur lah. Dunia mati Kiai Khalili boleh gede. Bojo kumisen kaya Kiai Khalili, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Ada wong wedok iki yo aneh nih. Senengane dolanan banyu tapi sengit karo boyo. Oh, wedok. Ampun kondur iki, ampun kondur. Pesan betah apa iki? Oh, mulai mboten mergo sikit kali kula, ora pakai ronda. Rondone nyepak. Dik, kopi ini Dik. Lah Indonesia niku nyuwun sewu rumah besar. Rumah besar namanya NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pokoknya NKRI harga janda hilang bisa dicari. Kembali rondo menang kok. Ben seneng rondone. Iya rondone sumoti. Jandanya mundur dikit, orang maju-maju mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Iya. Pak Isma turu betul. Semua gak keringetan ya. Kurang ajar. Semua keringetan. Lara kering kebangetan lah ya. Kalau fokus ya. Waduh, kopi tanpa susu, sepi tanpamu. Iya. Allah soal colot-colotan yang bener aku. Kira gumbal. Padahal nih aja mau lepas acara pulau teng News tayang nih. Bintang tamunya Menteri Tenaga Kerja. Ya aku mau tambahin. Gusta kampanye sapa kon kok aku ngaji sing ngundang mau wong iki kok sing ngundang kula niki. Niki itu loh indahnya Indonesia. Bocah niki agamanya Katolik, tapi dadi asisten kula. Dadi niku kula juluki NU cabang kafir. Jadi iki begitu dekatnya saya dengan teman Katolik, teman-teman Kristen. Benar terangke ben aku paham. Jangan sampai gara-gara beda agama kita bermusuh-musuhan, betul? Wah, jangankan kamu berada di bawah NKRI. Kamu itu di bawah Arema saja bisa akur kok salam satu. Padahal di bawah bendera Arema. Apa sing melu Arema iki kabeh wong Islam? Ya ora. Ora yo ono wong Nasrani, ono wong Kristen sak piturute. Maka saya itu seneng Pak Sanusi. Saya itu beberapa kali di tag, di mention di Instagram saya itu potongan pengajian, video pengajian Gus Miftah itu diposting sama teman-teman Arema di Facebook mereka. Itu bagi saya luar biasa. Makanya kula heran kon delok bal-balan nganti balang-balangan nganti ono sing mati seolah-olah agama kita itu adalah sepak bola. Sepak bola itu hanya hobi, hanya hobi. Sama halnya sekarang Gus Miftah sukanya sepeda. Karena godaan pria di era new normal, harta tahta sepeda. Tapi kalau godaan wanita di era new normal, harta tahta Gus Miftah. Tapi bagi kalian yang suka sepeda, tetap pesan Gus Miftah.
kita tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Ya. Yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh hati sama janda kamu gak terima ya. Oh, jandanya siap di nomor 5 Mbak. Janda cerutak. Ditantang loh, nomor 5 apa-apa. Jadi kalau orang nikah dengan janda itu tidak ada malam pertama, tapi adanya malam terusan. Nah, Indonesia yang namanya NKRI ini, rumah besar NKRI, di dalamnya itu ada 6 kamar. Kamar Islam, kamar Kristen, kamar Katolik, kamar Hindu, kamar Buddha, kamar Konghucu. Nah, saya meyakini kalau setiap orang Indonesia itu kembali ke kamarnya masing-masing, bocah-bocah pemuda Pancasila, teruskan omongan saya. Anak-anak Banser, sebelumnya sambunkan ngawan aku mau difitnah terus ini Banser. Terakhir yang difitnah itu ketua Ansor Banten soal pembakaran poster atau apa, padahal dia tidak ada di tempat. Sabar wel. Pokoknya para janda kalau menikah dengan Banser. Jelas. Kenapa kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu serta restumu, majulah ibadah istikharahmu, calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Cerewet baik tambah-tambah walaupun cerewet tapi bener. Selama orang Indonesia ini kembali ke kamarnya masing-masing gak ada masalah. Yang jadi masalah itu apa? Ketika orang Indonesia kembali ke kamarnya orang lain. Maka hati-hati ini para pejabat di Malang. Sekarang ada kecenderungan pegawai ASN itu banyak yang mulai terpapar pikiran-pikiran radikal yang tidak lagi mencintai NKRI. Makanya kalau saya di Jawa Tengah itu ada program dengan Pak Ganjar itu deradikalisasi di SMA, SMK dan perguruan tinggi serta untuk ASN itu sendiri. Karena saya mendapati apa? Di Boyolali itu ada pegawai negeri tapi mengharamkan siswanya untuk upacara bendera. Katanya hormat kepada merah putih itu tauhid. Ya Allah, nguntal duitnya negara tapi lagi hormat karo negara. Makanya bupati di sini kok ada ASN seperti itu pecah. Ayo. Lo makan duitnya negara kok ora cinta karo negara. Minggato. Apa hormat sampai hormat merah putih? Kok dikatakan tauhid? Dari mana? Perjuangan kita itu tidak harus perang melawan Belanda, cukup menghormati tinggalan para pahlawan. Salah satunya apa? Ya hormat dengan negara melalui upacara bendera. Eleknya di mana? Maka santri saya di pondok Pak, itu wajib upacara bendera. Orang yang upacara bengi tak hukum, tak pentur di kuburan ngeloni kijing. Karena kebetulan utara saya itu kuburan. Kalau ini kijing aku, kalau bayangke betapa dulu para pahlawan ketika mereka berperang, mereka tidur di selokan, mereka tidur di hutan, mereka tidur di kuburan demi mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Makanya nyuwun sewu, lah pengen akur Islam kembali ke kamarnya. Maka saya paling nggak mau mengomentari agama lain. Dan Allah menakdirkan Miftah ini tinggal di satu daerah yang 60% tetangga saya Nasrani. Pondok pesantren saya berdiri di kampung orang Nasrani dan ternyata indahnya luar biasa. Saya punya kolam di depan pondok. Pendeta telepon saya, Gus, angsal mancing boten? Boleh. Begitu mancing dengan kolam kula diajak. Tapi nyuwun sewu Gus, sikil kula korengen. Terus pripun pendeta? Mbok tulung kula digendong. Akhirnya pendetanya tak gendong.
Begitu pendetanya tak gendong langsung ngomong, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Aku batin tancuk. Guyon biasa. Akhirnya sampai kolam, pendetanya tak uncal gini kolam. Pendetanya protes. Gus, kenapa saya dilempar ke kolam? Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Indonesia. Jadi sama saja. Saya bikin masjid, pasang beduk. Kebetulan beduk saya dulu yang made in Malang. Ukuran hampir 2 meter. Begitu saya pasang di mana? Kota Legi atau mana itu? Begitu saya pasang beduk di masjid, pendeta datang. Gus, kenapa masjidnya nggak dipasang piano kayak di gereja saya? Saya jawab, pendeta ini lucu Pak, neng masjid kok ada piano, sandal hilang kok. Makanya kenapa dipasang beduk apa gowo-gowonen? Tapi di takmir-takmir itu banyak yang salah ya. Ngomong saya kelingan. Kenapa hari ini banyak masjid tidak makmur, Pak Sanusi? Karena pengurus takmir biasanya kakean repot Pak, kakean peraturan. Delok kan ya, masjid ditulisi dilarang tidur di dalam masjid, ya tak? Lah aku urusan, boleh Gus tidur di dalam masjid, boleh. Lah nanti gimana waktunya sholat tidak bangun? Ya sholatnya sisa. Kita itu kadang-kadang bikin peraturan aneh-aneh. Saya pulang pengajian dari Jepara, kok belum ngising. Lah saya pengen sholat duha sekaligus ngising. Begitu saya masuk masjid, WC ini dikunci Pak. Saya ketemu dengan penjaganya, Pak kok dikunci? Enggak, itu posisi jam 10 pagi. WC dibuka setiap jam 12. Masa aku ngempet ngising 2 jam. Akhirnya aku pindah. Loh tenane rambutan nyawang rondo. Mari kita iringi kepergian Kiai Khalili dengan membaca la Insya Allah sebentar lagi saya akan ngaji di pernikahan janda dengan Kiai Khalil. Oh barang lama ya? Wah pantas. Oh biar barang lama nih Gus Lili. Oh wah turan. Jadi itu ya. Sudah jangan komentari agama lain. Saya itu kan terkenal Pak sebagai kiai yang sering memualafkan orang. Setelah Deddy Corbuzier, orang terkenal itu siapa? DJ Katy Butterfly. Biar nak nge-DJ Pak. Walah mau kotakan kalau semangat toh. Pokoknya begitu dulu orang nangis. Wow. Ya pada kalau kiai Khalili delok rondo. Wow. Mulai delok bojone ngomong gue. Ini orang badan berfakya semua. DJ Katy Butterfly itu agama sebelumnya Buddha. Saya kenal 3 tahun yang lalu ketika nge-DJ di salah satu klub malam di Bali. Saya siang pengajian, dia malam nge-DJ. Tapi luar biasanya apa? Dia itu kalau mendengar suara adzan rasanya nyaman. Dia bilang sama saya, maka waktu itu saya doakan, mudah-mudahan orang ini dapat hidayah. Jadi dulu pikiran saya itu yang masuk Islam pertama kali DJ Katy bukan Deddy Corbuzier. Karena saya lebih dulu kenal dengan DJ Katy daripada Deddy Corbuzier. Tapi ternyata apa? Baru beberapa bulan itu kemudian dia ngontak saya lagi karena dia ganti manajer. Salah satunya apa? Dia menyebabkan masuk Islam. Ketika mendengar adzan subuh rasanya ayam. Lah aku ora mungkin ayam mau mati adzan subuh rong tangi kok. Wong iki seneng kowe iki krungu adzane susah kok. Dhuwur krungu adzan. Allahu Akbar. Apa jawabannya Arema? Adzan meneh. Angel. Akhirnya kontak saya dan alhamdulillah 2 bulan yang lalu dia menyatakan masuk Islam dan saya pilih. Tapi saya nggak pernah ngajak dia masuk Islam. Deddy Corbuzier nggak pernah saya ajak masuk Islam. Bahkan 2 minggu yang lalu
saya ketemu dengan seorang wanita dari Islandia, umur 22 tahun. Ketemu saya di iNews MNC Group ketika saya mau syuting ngobrol bareng Gus Miftah. Dia tanya sama saya, who are you? Kamu siapa? Saya jawab kiai, dia nggak paham. Saya jawab ustadz, dia nggak paham. Akhirnya saya bilang, religion teachers, guru agama, baru dia nggak. Saya tanya, agamamu apa? Before I am Christian, sebelumnya saya orang Kristen, and now I am atheist. Sekarang saya ateis. Saya bilang, kenapa kamu ateis? Ateis itu kan nggak percaya dengan Tuhan. Kenapa kamu ateis? Dia mengatakan apa? Because God is nothing. Tuhan itu tidak ada. Religion is fiction. Agama itu cuma fiksi. Yang benar itu hanya ilmu pengetahuan scientific. Dia bilang, ngobrol sama saya 10 menit, apakah Tuhan itu ada apa enggak? 10 menit ngobrol dengan saya, Mas. Langsung dia datang mendekati saya, tolong bimbing saya masuk Islam. Kenal saya 10 menit, dia minta dibimbing masuk Islam. Namanya Audulinda dari Islandia. Artinya apa? Saya itu selalu pengen menggambarkan Islam itu indah, tidak ada kekerasan, tidak ada kebrutalan. Karena orang-orang itu kalau melihat Islam itu keras, jangankan kok masuk Islam, nyawang raine dewe sepet ada. Betul? Makanya Deddy Corbuzier setelah kenal saya 8 bulan, malam-malam dia telepon sama saya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen menjadi orang Islam. Ketika saya ngaji di Kalimantan, saya jawab, gak usah. Loh, kenapa bro? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson? Berat. Cukup aku saja. Kamu gak akan kuat, Ferguson. Tapi dia ngeyel. Lah, saya nggak pernah memaksa. Ini asisten saya yang di Kediri di Malang ini, agamanya Katolik. Sampai hari ini saya belum pernah mengatakan sama dia, kamu masuk Islam. Enggak. Karena bagi saya apa? Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Yang iman imanlah, yang kafir kafir. War melu Katolik ya urusanmu, bukan urusan saya. Kenapa? Wong pilihan masih. Jadi enggak. Pertanyaannya begini, kenapa dari sekian banyak ustadz yang dikenal Dedi, kok dia mantap masuk Islam melalui saya? Jawabannya sederhana. Kan kamu banyak ustadz, kenapa kamu milih saya? Saya bilang. Kan Gus Miftah pernah bilang sama saya, apa? Besok wajah Islam saya itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamku akan menjadi Islam yang keras, kata dia. Kalau pintu masuknya suka marah, Islamku akan menjadi Islam yang pemarah. Kalau Islam saya lebay, saya akan menjadi orang yang lebay. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islam saya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan jadi bilang, kenapa kok melalui saya? Karena bagi saya Islamnya Gus Miftah itu ramah dan menyenangkan. Buktinya apa? Gus Miftah ngaji di mana-mana diterima. Di kampus, oke. Di pengajian umum, oke. Di lokalisasi, oke. Klub malam, oke. Di pancen, oke. Ketemu rondo, oke. Makanya saya pengen teman-teman dari pemuda Pancasila, sahabat Ansor Banjar, menampakkan Islam itu yang menyenangkan, jangan menakutkan. Supaya kemudian apa? Orang itu tertarik dengan akhlaknya orang Islam. Kalau mereka tidak masuk Islam, minimal mereka tidak memusuhi Islam. Inilah bedanya gaya dakwah orang sekarang dengan dulu. Kalau kanjeng Nabi itu mengislamkan orang kafir, orang sekarang malah mengkafir-kafirkan orang Islam. Kan gancok. Kalau anak ASN kumpul gue, mulai sampai rapah NKRI ajar. Tak undang ke Gus Miftah. Soalnya kok murah sih sapinya. Jadi Bapak Ibu, kembalilah ke agama masing-masing. Begitu Natalan, saya diundang ke rumahnya tetangga saya. Begitu Idul Fitri, dia saya undang makan ketupat. Saya kalau Idul Kurban motong sapi 15, ada daging 6 ton, 7 ton. Tetangga saya 60% Nasrani. Yang paling banyak menerima daging bukan orang Islam, tapi tetangga saya Nasrani. Karena kampung saya kampung Nasrani. Bagi saya tidak ada masalah. Lah, konsep beragama saya seperti ini yang dianggap leda-lede, katanya tidak membela kepentingan Islam. Nyatane banyak orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya hampir setiap hari ada orang bilang, Gus, tolong bimbing saya masuk Islam. Malam minggu kemarin di pondok pengajian rutin setiap malam minggu pagi, delalah mesti ono sing jaluk di Islam. Kemarin berapa orang? 3 orang.
satu dari Jakarta, ketemu saya baru 1 jam, dia langsung bilang, Gus, saya mau masuk Islam. Loh, agama kamu apa sebelumnya? Saya bukan orang Islam. Ketemu 1 jam, nggak ngomong apapun, cuman seneng melihat saya ngopeni umat. Saya bimbing masuk Islam. Di panggung tahu ada ibu dan anak, datang lagi, Gus, tolong bimbing saya masuk Islam. Agama saya non Islam, ikut pengajian. Artinya apa? Agama tidak mengajarkan kita membujuk orang lain untuk masuk ke dalam agama kita, karena konsepnya adalah la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Tapi yang nyuwun sewu digawe sing nyenengke. Ada yang tanya begini, Gus, kita kalau pengajian guyu-guyu seneng happy, kenapa? Karena saya pengen hiburan, seneng itu harga mewah bagi kita. Kowe iki ning omah wis memedase, apa meneh musim corona ngene, ha? Ning omah wis ra duwe beras, bapakku karo bojone, tagihan akeh, pengajian kok digawe memedase. Maka Bapak Ibu panjen yang tidak punya beras, di rumah nggak punya uang, banyak tagihan, silahkan datang ke pondoknya Gus Miftah. Ngapain? Ayo tangis bareng. Beras untuk orang miskin, kabeh wong ngaku miskin. Ono bantuan untuk UMKM, semua ngaku pengusaha kecil. Maka saya usul sama Pak Jokowi, tolong buat bantuan untuk orang gila. Kira-kira wong panjen ngaku edan apa ora? Maka kenapa dakwah kita harus dibuat menyenangkan? Saya mau tanya, orang yang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Orang susah, Bu, nyari senang. Makanya namanya dunia hiburan, tempat hiburan malam. Kenapa mereka datang ke tempat hiburan? Karena mencari kesenangan. Pertanyaan saya sederhana, kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak menemukan kesenangan di tempat pengajian. Makanya supaya mereka tidak datang ke tempat hiburan, pengajiannya harus menyenangkan. Kan ngono konsepnya. Mila rodo betah, nyawang kiai ganteng kok. Los gondang lanjut
sebentar lagi kulo toko rok mantan ini jenenge tokrong katok sarung sama karep kita kaya sarung sama beri kaya katok lah kurang aja kok ditinggal sak isine nggih Gus nggih katoknya lucu kok meneh isine matane Cuk pikirannya semua apa? Aku emoh. Lanjut. Oh, jadi sampai jam 09.00, saya jam 09.30. Sampai jam berapa, Bro? Sampai jam berapa? Sampai subuh. Alah, bayar pas-pasan subuh. Biasanya yo cetak blakon sing apik. Masa blakon karo dasi gede dasi yo. Iki gojo ora kuat. Ya semuanya urusannya NU dulu. Begitu cintanya saya dengan NU. Ini kalau saya syuting di TV di Trans 7 sama Ayus pakai ini. Oh, yang lain belum berani, saya udah berani, Pak. Demi cinta saya kepada NU. Mau ngaku pesen. Oh ya, mau tulisi NU kaya kan apa-apa. Insya Allah mlebu surga esuk ya. Ah, sing nganggo kopi ae mlebu surga ya. Kopi ae, kopi ae. Baju ana tulisane NU ora apa-apa. Gendera ana tulisane NU ora apa-apa. Jilbab ana tulisane NU ora apa-apa. Tapi aku ora setuju lak sarung ana tulisane NU. Munggo kula ngenyek. Lungguh berarti tulisannya NU mau lunggui atau kue kelon karo bojomu tulisannya NU melu kelon ayo sing paling jelas ngomong ngising nguyuh nih toilet NU nih katut maka dari dulu saya nggak pernah mau bang ini akan sarung tulisannya NU saya nggak mau itu bagi saya menghina NU mbok ya dijogo bareng-bareng lah kopiah ning dhuwur jilbab ning dhuwur sarung kowe nggo sarung nguyuhe ngadeg ora cewek ya marasamu ini ilmu tutul tutul-tutul ke tiang listrik bocah ini Pak Diki ini hasilnya putih ngapa dadi ireng gara-gara nguyuh tutul ke tiang listrik kesetrum apa boleh kalau tidak dasar kamu hitam kamu jawab putih belum tentu suci hitam belum tentu kotor buktinya apa kain kafan putih menakutkan kain kiswah bungkus kafan hitam tapi menyenangkan iki lak ning Yogya jenenge Irma. Irenge Masya Allah. Ya mudah-mudahan kamu berjodoh dengan jalannya ya. Ya iya apa-apa, jangan ya apa-apa toh. Lagi sama mikir rabi karo rondo tuwa sing mati sapa dhisik. Sing mau mikir cedok kan bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Umurmu berapa? Oh 25, berapa ragu? Oh serap apa? Ya segini mah kayak keran ini nguyuh tok. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Vokalnya irong rabi? Oh, pakai nyabun. Lakon rapi kayak oh lakon kira sore kalah lagunya ngantuk rabi bena orang rapi-rapi mana-mana aku sunat iya tak? Tandanya nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah tapak tangan masa cintamu bertepuk sebelah tangan aku Madrid, kamu Barcelona aku udah married kok kamu masih berkelana rondo iki lho rondo. Ora rapi karo rondo padha karo Pak Jaran. Ora perlu diajari melayu dhewe.
sing paling seneng sapa? Matane YouTuber ya. Oh, kae 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 YouTuber. Matane ya. Ayo itu potong-potong. Mula potong-potong videoku berarti kowe kancane maher tak kandhani. Lah, posting video itu umpama dipotong sing pas. Kan ngono kadang-kadang dipotong tok aku karo Gus Dur cangkemmu ngono. Ora baleni. Nek yo piye wonge wis gara-gara ngenyek NU di penjara, rasa kok buli, didongake wae muga-muga ning penjara betah. Oh, ngene jero mesake. Malah dibuli. Dhewe yo kena Covid. Para pengen ngelokke Jokowi ben kena Covid yang kena dhewe. Makanya hati-hati yo, Lil. Aja ndongake wong ki elek. Senajan to kowe ra seneng karo wong liya, sing metu kudu sing apik. Karena apa doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doamu kepada saudaramu itu seperti kamu mendoakan dirimu sendiri. Ngono lho. Dadi aku membuli pakai ekol iku muga-muga rabi meneh. Kowe sak jandane padha karo ndongake. Apa? Ya langsung aku gelem kok matamu. Aku gelem terus. Sebelah mening matamu. Codot. Sebelah mening. Insyaallah, Mbak Rondo, jenenge siapa jenenge? Sriati. Sri Andayani, santai saja Mbak Sri. Kalau kita berjodoh, insya Allah ketemu di pelaminan. Tapi sebagai tamu, iya. Sebagai tamu. Apanya? Sing gelem karo kowe iki sapa? Oh, ya sing gelem karo kowe iki sapa? Kata Bapak Sanusi matanya melirik lagi nggak tega. Jadi jangan sampai kita mendoakan yang jelek. Termasuk ini dalam rangka rukun. Kanjeng Nabi kuwi apik karo wong sing apik karo Kanjeng Nabi, apik karo wong sing ora apik karo Kanjeng Nabi. Jadi lah Pak Didi dibully karo wong. Ini kadang-kadang banyak ungkapan yang salah. Contohnya ngene, umpamanya Pak Didi dibully karo wong, disengiti karo wong, dibenci karo wong. Biasanya kita mengatakan apa? Gue serap apa aku dibenci karo wong. Kanjeng Nabi dibenci karo wong. Iku perumpamaane kadowen. Lah Kanjeng Nabi kuwi dibenci karo wong, sing benci kuwi mesti salah, Kanjeng Nabi mesti bener. Tapi lah Pak Didi iki dibenci karo wong, bisa jadi sing benci kuwi bener, Pak Didi salah, utawa sawang sulit Pak Didi bener sing benci salah. Padha kadang-kadang saat ini kalau diajar karena Ustadz Mahir Aswailiti, Atwailibi. Lenu. Kue bisa jadi sing bener Mahir, Miftah sing salah, utawa Sapang Sule, Miftah sing bener Mahir sing salah. Milon, ya bukan. Maka saya dibully, dipancing-pancing supaya respon, tidak saya respon. Soalnya semakin saya respon, kono seneng mlebu berita terus. Mancing-mancing ben mlebu berita. Aku pengen mlebu berita, ra perlu mancing-mancing. Postinganku ning Instagram mesti mlebu berita. Kan ngoten, menawa diloke, minta pansos. Oh, goblok. Sing jenenge pansos kuwi follower-e pitik, pansos karo sing follower-e. Oke. Lah kono follower-e 46.000, aku 1,5 juta. Gara-gara kalau Gus Dur matanya buta jadi bangkai nyuwun sewu kula protes kalau mengenai mayat tapi lorong kula dongake mang takon Ustaz Yusuf Mansur ayo kita doakan nyuwun sewu yang saya benci itu bukan pribadinya tapi nyuwun sewu kelakuannya gara-gara ngeloke Gus Dur tahu ngeloke Kiai Ma'ruf lah ini puncaknya ketika dia menghina Habib Lutfi lah kula niku ngrespon sing rame teng Instagram niku hanya sekedar menjalankan perintah guru Gus diwangsuli sok abah Presiden Jatman Sekretaris Jenderal Ulama Sufi sedunia One Team Press dinyek seperti itu
Walaupun alasan beliaunya Ustadz Mahir, katanya gara-gara balesin tweet. Pertanyaan saya satu, kenapa yang diposting kok gambarnya Abah? Kok gambarnya Didi Wahai kondang? Kok dasnya kalau belakangnya gede dasnya? Aja Habib Lutfi, beliau orang tua kita. Saya nggak terima. Makanya ketika yang dicaci maki, yang dibully saya katanya Gus Napa cinta londe, saya nggak bereaksi. Kue nenek aku oleh, kamu boleh menghina saya, tapi jangan hina guru saya. Betul? Pertanyaan saya, kenapa belakon cuma jawaban itu? Kenapa belakon itu mentolnya di belakang? Karena penyesalan itu pasti di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Ya Allah ambune dik. Kowe delok itu tak kayak sing anyar, semua apik, sing sesuai karo ndasmu. Sirahku. Kowe iki nek Mekah, Ji. Wah, lah itu kondangan Mas saya haji. Belakon saya ditanya sama orang Arab, "Mana ini apa?" Mendasku tuh. Belakon iki bahasa Arab apa? Aku lek ora ketemu akhirnya tak jawab, "Hada belakon." Belakon itu apa? Mendasku. Tak jawab, "Ina urosi padha ndas." Akhirnya belakon saya diminta ditanyain, "Wah ada?" Gua jawab, "Oh ada." Mendasku tuh. Iki lah bahasa Jawane mondola. Akhirnya tak jawab, "Ada mondola." Akhirnya takon meneh, "Domba aku." Ya kan cuma goblok, aku ora tau nganggo apa. Oh, iki sakit putu. Kudune ndas iki sakit songo, Dik. Jadi ya boleh supaya berukun. Karena apa? Wala tu'minuna hatta tahabu. Demikian juga hari ini persoalan Habib yang baru ramai. Saya ditanya bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap Habib. Saya tersinggung kalau ada orang mengatakan NU tidak menghormati Habib. Kamu salah. Habib itu datang pertama kali di Indonesia. Sing gelem ngopeni Habib itu adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Wong-wong kuwi sing saiki ngaku seneng karo Habib, urung kenal karo Habib. NU wis ngopeni Habib. Nggak perlu diragukan. Nah, bagaimana kemudian ketika kita berbeda pendapat dengan seorang habaib? Contoh umpamanya, sekarang terang-terangan dengan Habib Rizik. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh mengurangi rasa hormat. Maka tolong Anda bedakan sosok dan perilaku. Sosok kehabaibannya kudu dihormati. Termasuk Habib Rizik, saya hormat dengan beliau. Tetapi perilakunya tidak mesti harus ditaat. Betul? Hormati sosoknya, tidak harus diikuti pendapatnya. Contoh, pas Pilpres, Habib Rizik dukung 02, Gus Miftah dukung 01. Tapi bukan berarti pas Pilpres niku nggih nyuwun sewu, bukan berarti saya membenci beliau. Enggak. Karena dalam kitab taklim ada kaidah al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat harus lebih didahulukan daripada taat. Jadi saya tidak mentaati beliau, tapi saya menghormati beliau. Contoh yang paling gampang ya. Saya dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, tapi bukan berarti saya membenci Imam Maliki. Contoh, wanjine wong salat, tahiyat kae menurut Imam Papat itu beda-beda. Menurut Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah sampai rambung fil alamina innaka hamidum majid. Kalau Imam Hanafi, tangannya ngadeg Pak ketemu kalimat Allah. Nyuwun sewu. Kalau Hanafi ngadege mung pisan, asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Tuing wis ra ngadeg meneh. Rasa ngomong impoten tak ajar. Itu Imam Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Ini biasanya kawan-kawan saya Muhammadiyah. Kalau Imam Maliki, nyuwun sewu, Imam Hambali, setiap ketemu kalimat Allah tangannya ngadeg. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamualaikum wa ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Imam Maliki beda lagi, dari awal sampai akhir tangannya mubah ramadhan. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah assalamualaikum
ilaha illallah. Tapi begitu saya menggunakan Syafi'i, saya tetap menghormati Maliki, saya tetap menghormati Hanafi, saya tetap menghormati Hambali, bahkan saya memuliakan beliau-beliau itu. Ini namanya apa? Hormat lebih didahulukan daripada taat. Kue apa gini-gini? Boleh. Kue apa twing-twing? Oleh. Apa gini-gini? Oleh. Yang tidak boleh gini-gini. Ya kamu begini-begini. Tapi ya lihat. Nerima tamu kok kerjaan. Tapi mau begini tetap satu jari. Ini kemenangan ini kok melu-melu. Aku aja sampai melu. Iya, ngono ora tambahi dik. Nomor 1. Jokowi ya kopi. Jadi jangan sampai kemudian kita, wah aku benci sama Indonesia. Gak boleh, wah gak boleh. Kalau memang beliau benar-benar Habib dan saya masih husnudon, beliau itu benar-benar Habib. Karena guru-guru saya bilang, wah saya Habib Rizik kan tetap Habib deh. Aku mau benci, enggak. Saya tidak akan mungkin benci dengan duriyahnya Rasulullah. Kenapa? Ahlu Baitil Mustafa tuhuri. Ahli Baitil Kanjeng Nabi itu suci. Tapi ingat dia tidak maksum. Kalau maksum itu dijaga dari perbuatan dosa. Tapi kalau duriyahnya Kanjeng Nabi walaupun suci masih berpotensi berbuat dosa. Kita nggak boleh membenci. Bahkan kita diperintahkan untuk berselawat apa? Rabbi fanfana, Rabbi fanfana, bibarkatihim, wahdinal husna, wahdinal husna, bihurmatihim. Coba kamu yang punya hajat, minta sama Allah melalui syafaatnya Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihi. Oh, Ustaz, mau coba ini karena apa? Makanya Gus Miftah kelarangan. Jadi sekali lagi ya, saya nggak ikhlas kalau ada orang ngaku NU dia tidak menghormati Habaib. Siapapun, walaupun tidak harus ditaati perintahnya, walaupun kita boleh berselisih pendapat dengannya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada kehabaibannya. Rukun. Besok malam pilkada rukun, boleh beda pilihan, tapi nyuwun sewu jangan menghilangkan kerukunan. Ruang jangan menghilangkan kerukunan, tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ini ngomongnya tadi kok cangkemku salah baik. Boleh kita berbeda pendapat, milih niku hak jenengan. Mau tak eleng-eleng pejabat-pejabat rungon bedone pilkada karo pilkada. Pilkada kuwi lak lali jadi pilkada biasanya lak dadi lali. Ya, lagi apa kira ngalam tak ajak gawa pesan gitu calon pemimpin yang Malang durungoke. Yuk, terok omongan. Hei, calon pemimpin yang Malang.
wong niku ngakune apik padahal kurang mesti apik. Mila takoni kapan aku dadi wong apik. Dadi bupati laku utama nguntungake wong liya aman selamat. Apa mengerti? Ngopo saniki kata bupati cekel KPK? Sing salah guru TK. Gara-gara diajari cerita judule Kancil Nyolong Mila begitu gede dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Oh, jadi Pak Sanusi untung aku ora sekolah TK. Oh, aku yo ora. Lagune cah cilik iki ya Allah jendong ngawur. Guru-guru TK ganti to yuyu lagune. Lagu kok ngrepotke mbokne. Ambilkan bulanku matane. Ku golek perleme kadowen kok bulan kok cipok. Ana meneh Pak lagune ngawur. Kok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Kuwi lagu ngawur to. Sejak kapan walang kamu kupu-kupu kalau siang makan nasi malam minum susu? Walang kok cangkeme celupak. Coba lagu iki dinyanyiake cah cilik iki salah. Sing aman mangan sego bengi ngombe susu anake apa bapakne? Satu lagi sih, aku sing banget apa? Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Ulangnya mbahnya tapi mbahnya mentok sekolah. Nenek sudah tua, giginya di jendela. Lagunya caci ini yang paling tak sebagai musik. Apa? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ini sindiran bagi laki-laki jomblo yang tidak berani menikah gara-gara gak punya pekerjaan. Kue berarti kalah karo cecak. Ayo, kue duwe sikil loro, duwe tangan loro, atau komplit sak ndasmu sak isine. Ayo, mosok kalah karo cecak. Cecak kae golek rezeki mau nganggo alat siji jenenge ilat. Kamu kok rezekine mabur jenenge nyamuk. Tapi keadilan Tuhan, cecak yang mendekati nyamuk atau nyamuk yang mendekati cecak? Nyamuk yang mendekati cecak. Begitu nyamuk lewat persis matamu nih persis. Masuk karpe rabi wedi gara-gara gak duwe pekerjaan, orang duwe nafkah, kalah karo cecak nih. Kowe kalah karo entung. Lho kok bukannya karo entung Gus? Yo ora ono. Entung kene jero godhong gedang apa dibuka. Ora ono entung turu. Apa meneh entung kok setruk? Ora ono. Pak ini ngerti setruk itu penyakit apa? Setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong setruknya june mau ngiwotok ora ono sing meneng. Tolong janda dicontohkan. Tapi kalau stroke hari ini bukan itu. Stroke hari ini apa penyebab penyakit stroke? Penyebab penyakit stroke itu adalah adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Milo kerja kerja keras. Mungkin saya ingin kerja ora gelem, bisnis ora gelem, gawe ora gelem, gaweane turu, gawe status WA akan indah pada waktunya. Matane. Datani yo, turumu mire. Ilmu mampu. Kalau dene dadi wong top ini yang mergo kerja keras. Kamu tahu kenapa keringat itu asin? Jelas kenapa? Karena dalam perjuangan tidak ada yang manis. Ini larang, dilarang. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kunci dari kesemuanya itu adalah kerukunan. Maka Malang tetap dijaga kondusivitasnya. Bisa jadi kita beda pilihan dalam hal apapun, dalam hal bermadhab, dalam hal beragama, dalam hal
berorganisasi dalam hal pilkada dan lain sebagainya. Tapi ingat, kita tetap harus rukun, harus kompak. Wes ora usah penengan karo tanggomu pamane beda pilihan. Halah. Eman. Wong Jawa iki aneh kok gara-gara tanggane selamatan ra diundang nesu. Ora omong-omongan seminggu. Contohnya Abu Nawas. Abu Nawas ra diundang selamatan. Ora nesu. Begitu tanggane selamatan, Al-Fatihah Abu Nawas metu golendang joget-joget ning ngarepe sing di omah. Akhirnya apa yang terjadi? Beleduk yang mlebu omah kabeh ngotori berkat. Sing di omah nesu, Abu Nawas diparani. "Hei Abu Nawas, nggih kula. Kowe iki wong tuwa apa cah cilik?" Lah miturut jenengan, "Ya wong tuwa." Napa jawaban Abu Nawas? "Lah wong tuwa ngapa ora mau undang selamatan?" Ya. HP-ne diuripke selawatan. NKRI. Ya, Lampu nih dimatikan. sebenarnya diangkat, saya HP diangkat. Ya, ben satu nolak corona saking kota Malang dan mudah-mudahan Malang terrukun. Amin. Flashnya dihidupkan. Gua bisa HP-nya cross bu. Flashnya redup. Lampunya pateni. Larasnya digebuk gue. Mikir pateni matamu gila semuni kok mikir pateni. Lampu semuanya mas, lampu semuanya dimatikan. Ya wes, sabungnya soalnya pateni rampung gue pengajiannya. Semuanya diangkat. Ya, lampunya pateni. Sing bater bengok bareng-bareng karo Gus Miftah. Ya. Digerakkan apa di sini? Ayo. Gebuk, sweat. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman abada. Shalli wa sallim daiman abada.
pink, halah. Saya mesti sing pakai yo pink. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, inilah indahnya Indonesia. Yang perlu kalian tahu, Eropa itu satu bangsa namanya Eropa, berdiri di atas banyak negara. Spanyol, Belanda, Inggris, Italia, dan seterusnya. Apa bedanya dengan Indonesia? Indonesia banyak bangsa berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Jadi kalau dilihat persoalannya mesti kompleks wong Indonesia. Eropa kayak bangsanya mau satu namanya Euro, maka mata uangnya namanya Euro. Itu dibagi banyak negara, Prancis, Belanda, macam-macam. Sementara itu Indonesia bangsanya banyak. Ono Jawa, Bugis, Batak, Madura, Mapak, Sunda, Betawi, Banten, sapi itu deh. Tapi hanya berdiri di atas satu kaki namanya Indonesia. Makanya harus saling menghormati karena indah. Podo-podo wong Jawa nih, nyuwun sewu. Ono Jawa cara Surabaya, rodok kasar titik. Ya tok, jan. Sobat fasih. Gus Miftah nak maca ora miso fasih soalnya ngerti tajwid. Jadi mah ora jero hurufe pas. Enggak teli, enggak. Tapi nyuwun sewu, ngetan mengulon meneh ketemu Solo Yogya halus kaya kula umpamane. Misale mulai meneh ketemu bahasa ngapak indah blubuduk ya tak ini wis kenceng madang-madang ya kaya kula ning ngapak Tawari Udun nganggo bahasa ngapak Pak Kiai iki kesuk-kesuk ngobori concot ya ya nanti habis pengajian kamu naksir aku ya masa aku jadi menantunya Kiai Khalili aduh ngaku aja ya sini duduk dulu aja nanti kita foto di sana oke? Duduk dulu kasih ya mening mantapnya menang gue masuk deh Gus Miftah ayo kok goblok tentunya harus menguatkan. Contoh, awamu tau ngerti lah, suami istri kadang-kadang sing wedok guwala, sing lanang alus. Gak ada masalah, saling menguatkan. Gue mau lanang gue bojo galak, bersyukurlah. Kenapa? Kalau suami punya istri galak di dunia, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa yang punya istri galak siksanya dikurangi oleh Allah di hari kiamat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Mila wong lanang karo wong wedok iki matine disini. Lanang mila akeh jumlah rondo daripada tutuk. Apa wong lanang cepet mati? Soale stres mikirke bojone ngelan kaya iki. Gus, niku teng ngajeng jenengan rondone 5, Gus. 5. Siji dina. Loro, telu, papat. Oh ya ora kuat deh. Mira, Bapak Ibu rahimakumullah. Kuwi cangkeme ngapa meneh? Niku rondo ya. Guys, muga-muga berjodoh karo Banser lah. Yo wis ayo sing paling apik iki pemuda Pancasila rapi karo Banser. Anaknya langsung jenenge Muhammad NKRI. Iya orang-orang saiki gawe jeneng singkatan-singkatan kaya Banji Yogya Jamaahku. Jenenge sapa? Sucipto. Apa kuwi? Susune lancip diganjel botol. Tolong tanggo iki lucu Pak iki. Bojone meteng nggon rumah sakit sampai dalan macet. Nang tengah dalan ngenteni macet, bojone lahiran. Anaknya dijenengi Muhammad Jonathan. Aku batin nak Muhammad ngerti artinya Jonathan ki apa wae Gus. Jonathan itu singkatan wonten kepanjangane. Apa kepanjangane Jonathan? Brojol karena kemacetan. Lalu dido meneh.
kuwi jenenge Herlan Darwis, lahir ing dalan modar ya wis. Ora iki mosing mau menang mriki Sukarlan. Langsung lekan ning dalan. Maka atas perbedaan yang ada, mari kita berpegangan tangan untuk saling menguatkan sesama anak bangsa Indonesia. Kalian tahu kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku Gus Miftah, muga-muga tambah ini meneh, kalau ya. Oke. Mohon. Ya macam-macam kita tutup malam hari ini dengan doa. Muga-muga sing tahu pada malam hari ini selesai semuanya masalahnya. Oke.